Halo Sobat Rumah Tani Bali, kembali lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kami akan sharing tentang penyakit yang biasa dialami oleh lele. Saya yakin bagi kalian yang sudah pernah atau sedang memelihara lele, pernah mengalami hal-hal seperti ini. Bisa share juga di kolom komentar jenis penyakit apa yang sudah atau pernah dialami oleh lele kalian. Dan sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan ikuti video ini sampai akhir. Kami juga pernah mengalami kondisi lele gantung. Nah, kalau lele gantung ini sudah umum ya teman-teman, sudah semua mengalami bagi yang memelihara lele. Dan yang kedua itu lele berjamur. Ini kebetulan kita punya juga lele berjamur. Kita dapatnya itu taunya saat setelah melakukan sipon dan juga sortir. Nah, bagi kalian yang pengen tahu gimana caranya sipon dan sortir, bisa ditonton di video kami sebelumnya. Nanti kami akan coba untuk sharing bagaimana cara kami menangani lele gantung. Dan untuk saat ini kita akan membahas gimana cara kita menangani lele yang berjamur. Jadi ikuti videonya terus ya. Ini merupakan penampakan lele yang berjamur. Dapat kita perhatikan ada bintik-bintik putih pada sekujur tubuh lele. Kondisi seperti ini juga kadang dapat membuat lele tidak nafsu makan. Jadi kita perlu lakukan pencegahan dan pengobatan agar lele cepat sehat. Secara umum ada 3 penyebab utama lele itu dapat berjamur. Yang pertama ada kualitas air yang buruk. Yang kedua ada suhu yang sangat rendah, suhu yang terlalu dingin. Dan yang ketiga itu bibitnya pada tebar. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Kita bahas yang pertama dulu ya tentang kualitas air. Kalian udah nonton kan yang video kami untuk mempersiapkan air dan tebar bibit? Kalau belum, ditonton dulu ya. Kalau misalnya dikatakan kualitas air yang kita siapkan ini buruk, mungkin saja saat tebar itu sebagian besar bibit lele kami akan menggantung. Tetapi saat itu hanya 6 ekor yang menggantung dan beberapa hari kemudian juga sudah kembali normal, sudah dijadikan satu ember kembali. Dan ember satunya lagi, ini kita tidak menjumpai lele yang menggantung ataupun lele yang berjamur. Jadi pada kasus yang kami alami ini, kualitas air menurut kami bukanlah penyebab utama munculnya jamur. Yang kedua itu ada suhu yang rendah atau dingin. Saat kami pertama tebar benih itu beberapa hari kemudian selalu turun hujan hampir setiap hari dan sepanjang hari. Mungkin saja hujan tersebut menyebabkan suhu turun dan memicu tumbuhnya jamur. Tapi kalau dilihat dari ember lele satunya itu tidak ada lele yang menampakkan ciri berjamur. Selain itu juga nafsu makannya masih tinggi. Saat hujan turun itu biasanya kami menutupi ember dari air hujan. Bagaimanapun caranya agar ember tersebut terlindung dari air hujan. Jadi kemungkinan untuk suhu rendah ini atau dingin ini bisa memicu tumbuhnya jamur pada ikan lele yang kami pelihara ini. Dan yang ketiga ada pada tebar. Lele yang kami beli kemarin itu ada 60-an ekor dan ember yang kami gunakan ukuran 70 liter. Jadi menurut kami ini sudah sangat pas, sangat cocok. Tetapi saat kami membeli bibit itu dari rumah penjualnya, kami membawanya dengan kresek. Mungkin saja saat itu mereka sudah sesak kan, karena 60 ekor itu hanya ditempatkan di satu kresek seperti itu.
Mungkin saja kulitnya sudah mulai terluka dan juga didukung oleh suhu yang rendah karena akibat hujan yang berhari-hari. Bisa saja jamur itu mulai tumbuh dan menyerang lele-lele yang memang kondisinya lemah. Pada dasarnya, jamur itu dapat menginfeksi secara langsung ataupun melalui luka pada kulit ikan. Mungkin saja ikan ini terluka karena saat kami membawanya pulang ke rumah dan jaraknya lumayan lama dari pembeli ke rumah, itu mungkin mereka cukup lama berdesak-desakan di dalam satu kresek yang cukup padat sehingga menimbulkan luka dan jamur itu dapat menyerang melalui luka pada kulit mereka. Bagi kalian yang lelenya mengalami kondisi seperti ini, jangan khawatir karena kita dapat melakukan treatment, salah satunya menggunakan garam ikan atau garam krosok. Seperti ini. Kalau treatment yang kami lakukan itu pemberiannya 10 gram garam per 1 liter air. Jadi 10 gram garam ini tidak sekaligus kami tambahkan, tetapi sedikit demi sedikit agar lelenya tidak kaget dengan kondisi perubahan konsentrasi di dalam air. Ketika kita menemukan lele yang berjamur, wajib kita pisahkan dulu agar tidak menular ke lele lainnya. Kemudian untuk treatment lele yang sudah berjamur ini, kita berikan garam 10 gram per liter untuk 1 hari dan diberikan secara berkala pagi, siang, sore. Sedangkan untuk pencegahannya kita berikan 3-5 gram per liter seminggu sekali. Jangan lupa diamati kondisi lele setiap harinya agar tahu jamur tersebut masih ada atau sudah hilang. Nah, ini dia lele yang kami treatment selama 3 hari 2 malam. Tidak ada lagi lele yang berjamur. Bintik-bintik putih tersebut sudah tidak nampak lagi pada kulitnya dan sudah siap untuk digabungkan kembali. Lelenya tidak gelap sempurna kan? Mungkin ini karena konsentrasi airnya berubah akibat adanya penambahan garam. Tapi nanti akan kembali normal. Untuk treatment ini kami lakukan dalam 3 hari 2 malam. Setelah kami amati, ternyata lele sudah sehat kembali dan kami sudah jadikan satu dengan lele yang lainnya. Jika kalian punya pengalaman atau pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.